Salam kekasih Kristus, selamat berjumpa bersama dengan saya Pendeta Robert dalam program Bible Study, di mana dalam program ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan kemudian menggalinya berdasarkan teks bahasa asli Alkitab. Dan dalam program Bible Study kali ini, saya akan membahas yang temanya adalah, benarkah Hawa diciptakan dari salah satu rusuk daripada Adam? Sudah menjadi pengetahuan umum apabila Hawa diciptakan dari salah satu rusuk daripada Adam. Hal ini kita dapatkan dari pengajaran-pengajaran dan khotbah-khotbah dari para hamba-hamba Tuhan, di mana apa yang diajarkan dan dikhotbahkan dari para hamba-hamba Tuhan ini semuanya didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasannya terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21 hingga yang ke-22. Di mana firman Tuhan ini berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Kekasih Kristus, ketika kita melihat ayat firman Tuhan ini berdasarkan teks bahasa Indonesianya, sudah dapat dipastikan bahwa Hawa diciptakan dari salah satu rusuk daripada Adam. Dan kita tahu bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ini akhirnya memunculkan sebuah persepsi bahwa kedudukan perempuan sedikit lebih rendah daripada laki-laki, karena perempuan dianggap berasal dari salah satu bagian terkecil anatomi tubuh daripada laki-laki. Dan kita tahu akibat dari persepsi ini memunculkan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dan diskriminasi ini sudah terjadi berabad-abad, bahkan sampai pada saat ini. Yang sangat disayangkan bahwa diskriminasi ini pun dialami oleh anak-anak Tuhan, bahkan dalam rumah-rumah tangga anak-anak Tuhan. Kita bisa melihat ada begitu banyak kasus-kasus yang terjadi pada rumah tangga anak Tuhan, berupa KDRT, pelecehan, tidak dianggap. Dan kita juga tahu bahwa perempuan seringkali tidak pernah merasa nyaman, bahkan seringkali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam berbagai bidang. Human trafficking, ini juga menjadi suatu masalah terhadap eksploitasi perempuan. Karena itu, saya akan mengajak kekasih Kristus semuanya untuk kita melihat kembali, benarkah terjemahan teks bahasa Indonesia ini sudah benar-benar mengartikan khususnya sesuai dengan teks bahasa Ibraninya. Karena itu, mari kita lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21 hingga yang ke-22 ini berdasarkan bahasa Ibraninya. Dalam teks bahasa Ibraninya, firman Tuhan ini berbunyi demikian. Wa yapel Adonai Elohim tardema al ha-adam wa yisan wa yikah ahad mitsal otau wa yisgor basar tah tenah wa yiven Adonai Elohim et hatsela azer lakah min ha-adam leisah wa fi eha el ha-adam. Kekasih Kristus, ketika kita melihat firman Tuhan ini dalam teks bahasa Ibraninya, maka yang perlu kita perhatikan dengan teliti, khususnya pada kata ahad mitsal otau. Mengapa kita perlu memperhatikan kata ahad mitsal otau ini dengan teliti? Karena kata ahad mitsal otau inilah yang diterjemahkan baik dalam versi Inggris maupun dalam versi bahasa Indonesianya
sebagai salah satu rusuk daripadanya. Apakah terjemahan ini sudah tepat? Sudah mewakili apa yang dimaksudkan atau yang diartikan dalam bahasa Ibrani-nya? Karena itu kita akan mengkajinya. Nah, kekasih Kristus, kata ahad di dalam bahasa Ibrani memang berarti satu. Tetapi, benarkah apa yang diterjemahkan oleh versi Inggris dan Indonesia tentang kata mitzal otau ini? Kata mitzal otau ini dalam bahasa Ibrani-nya adalah kata yang diterjemahkan oleh versi dalam bahasa Inggris dan Indonesia sebagai rusuk daripadanya. Apakah terjemahan ini sudah tepat? Kekasih Kristus, kata mitzal otau merupakan preposisi kata benda, konstruksi jamak feminin, orang pertama tunggal maskulin. Karena itu, sebagai preposisi, maka kata mitzal otau ini memiliki kata depan. Artinya, kata mitzal otau ini terdiri dari beberapa kata, yakni mitz, salo, dan tau. Nah, kata mitz inilah yang merupakan kata depan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai daripada. Nah, kata salo ini merupakan kata benda konstruksi jamak feminin, di mana pada ayat yang ke-22 yang menjadi bentuk tunggal femininnya adalah kata sela. Nah, kata sela inilah yang diterjemahkan baik dalam versi Inggris maupun Indonesia sebagai kata rusuk. Nah, apakah terjemahan ini sudah tepat? Sudah mewakili arti dalam bahasa Ibrani-nya? Kata sela dalam bahasa Ibrani-nya lebih tepat sebenarnya diartikan sebagai sisi. Kita bisa melihat contoh yang terbaik ada pada kitab Keluaran pasal 25 ayat yang ke-12 di dalam versi King James, di mana kata sela ini diterjemahkan sebagai side atau sisi. Kita tahu bahwa firman Tuhan ini berbicara pada waktu itu Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat gelang-gelang atau cincin pada sela atau sisi yang diterjemahkan oleh King James. Dan terjemahan ini tepat. Karena itu seharusnya kata ahad mitzal otau ini diterjemahkan seharusnya adalah salah satu sisi daripadanya. Karena itu ketika kita mengacu kepada teks bahasa Ibrani-nya, seharusnya terjemahan dalam bahasa Indonesianya akan berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu sisi daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari sisi yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Jadi, Hawa dibuat dari seluruh sisi atau sela daripada tubuh Adam, dan bukan rusuk tunggal daripada Adam. Nah, kata penjelasan Adam bisa menjadi kunci bahwa Hawa dibuat dari sisinya. Ini terambil dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-23, di mana Adam berkata demikian. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Seandainya Hawa hanya berasal dari salah satu rusuk tunggal daripada Adam, maka Adam hanya akan bisa berkata demikian. Inilah dia, salah satu tulang dari tulang-tulangku. Nah, ketika pria dan wanita disatukan kembali menjadi satu daging di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24, hal ini menegaskan bahwa sisi kemanusiaan yang
bersama disatukan kembali. Nah, begitu luar biasanya sebuah pernikahan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Karena itu, perempuan atau pasangan tidak boleh sampai mengalami yang namanya diskriminasi. Karena ketika diskriminasi ini terjadi, maka menghancurkan apa yang dibuat oleh Tuhan. Khususnya bahwa perempuan itu dibuat atau diciptakan dari sisi tubuh daripada Adam. Nah, ketika teks ini lepas dari makna atau pengertian asli dalam bahasa Ibraninya, maka kita akan kehilangan hal yang sangat penting sehubungan dengan diciptakannya Hawa dari sisi tubuh daripada Adam. Nah, pertanyaannya adalah, hal apa yang sangat penting yang kita telah kehilangan ketika teks ini tidak sesuai dengan arti dalam bahasa Ibraninya? Kekasih Kristus, hal yang sangat penting adalah ketika kita kehilangan bagaimana proses Tuhan dalam memisahkan Adam tanpa membunuhnya. Mengapa proses ini begitu penting kita ketahui? Karena dengan kita mengetahui proses Tuhan memisahkan Adam tanpa membunuhnya, kita akan mendapatkan tujuan daripada dibuatnya atau diciptakannya Hawa dari sisi daripada Adam. Kita tahu bahwa betapa pentingnya mengetahui tujuan mengapa Tuhan menciptakan Hawa dari sisi daripada Adam. Ketika kita mengetahui khususnya proses atau cara Tuhan memisahkan Adam tanpa membunuhnya, dengan demikian kita akan mengetahui visi yang Tuhan berikan kepada Adam. Karena ketika kita melihat dari teks bahasa Ibraninya, maka akan terbuka apa sesungguhnya yang terjadi. Hal apa yang betapa penting sehubungan dengan dibuatnya Hawa dari sisi daripada Adam. Kekasih Kristus, bagaimana cara Tuhan memisahkan Adam tanpa membunuhnya? Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21 dikatakan jelas. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Dalam teks bahasa Ibrani dikatakan demikian. Wayapel Adonai Elohim tardemah al-ha'adam. Nah, kata tardemah bagi pembaca modern itu pasti dianggap sebagai tidur nyenyak. Ya. Nah, karena kata tardema ini berkonotasi dengan tidur pasien di rumah sakit melalui proses anestesi. Nah, tetapi Kejadian, ya, kitab Kejadian ini tidak mengenal yang namanya praktek anestesiologi. Karena di Israel kuno ini tidak diketahui. Nah, kitab Kejadian tidak memiliki obat modern. Karena itu, daripada tidur fisik kita melihat kata tardema ini, maka tardema ini menunjukkan transvisioner. Nah, kita akan lihat salah satu contoh yang terbaik tentang kata tardema ini. Nah, dalam Kejadian, ketika firman Tuhan itu datang kepada Abram, kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 15, ayat yang pertama dan yang ke-12.
saya mengambil kedua ayat ini. Nah, ketika firman Tuhan datang kepada Abram dalam suatu penglihatan, nah, sesungguhnya kondisi Abram pada waktu itu sedang tidur nyenyak. Nah, kata tidur nyenyak ini menggunakan kata yang sama ketika Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, yaitu tardema. Nah, di tengah-tengah tardema Abram, ia menjadi saksi perjanjian tentang janji Allah tanpa syarat akan Kanaan. Nah, kekasih Kristus bisa membacanya pada Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13 hingga yang ke-21. Nah, seperti halnya Abram, ketika Adam mengalami tidur nyenyak atau tardema ini, ia benar-benar mengalami yang namanya transvisioner. Nah, faktanya dalam versi Yunani kuno dari Alkitab Yunani dan Alkitab Ibrani Septuaginta menerjemahkan tardema dengan kata ekstasis, yang secara harfiah artinya di luar diri sendiri. Nah, Septuaginta bahasa Yunani, Yahudi memahami kata tardema Ibrani untuk menunjukkan roh Adam melangkah di luar dari dirinya dalam kesurupan dan memiliki penglihatan tentang tubuhnya yang dibagi menjadi dua bagian. Nah, maksudnya begini. Kata tardema ini memiliki pengertian bahwa roh Adam melangkah keluar dari tubuh jasmaninya. Lalu ia mendapat penglihatan. Dia melihat sendiri tubuhnya itu dibagi menjadi dua bagian oleh Tuhan. Dan pada waktu Tuhan membagi tubuhnya, disitulah Tuhan memberikan visi kepada Adam. Ketika Tuhan membagi tubuh Adam menjadi dua bagian, satu menjadi Hawa yang kemudian menjadi pasangannya, Tuhan memberikan visi kepada Adam. Nah, apa visi yang Tuhan berikan kepada Adam? Visi yang Tuhan berikan kepada Adam adalah, pertama, kesetaraan, dan yang kedua, saling melengkapi antar jenis kelamin. Nah, ketika kita berbicara tentang kesetaraan, hal ini berkaitan dengan Tritunggal. Nah, yang luar biasa, artinya begini, ketika Tuhan menciptakan Hawa dari sisi atau sela tubuh daripada Adam, hal ini menggambarkan kebagaimanaan Allah yang esa. Nah, yang menarik, kekasih Kristus, dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar dirinya. Nah, kata Ibrani untuk gambar adalah selem. Nah, kata selem ini terkait dengan kata Ibrani sel untuk bayangan. Nah, bayangan adalah gambar yang tidak sempurna yang menyerupai gambar yang asli. Karena itu gambar Allah, Selem Elohim, yang dalam bahasa Latinnya adalah Imago Dei, dapat juga dipahami sebagai sel Elohim atau bayangan Allah. Dalam arti bahwa manusia
adalah salinan yang tidak sempurna dari gambar asli yang sempurna. Nah, hal ini menggambarkan meskipun sifat manusia itu berbeda dengan Allah, namun manusia mampu untuk menyerupai tindakan Allah, yaitu dalam hal kebenarannya, belas kasihnya, dan keadilannya. Karena itu ketika Adam tardema, ketika rohnya keluar dari tubuh jasmaninya, dan ketika dia melihat bahwa tubuhnya dibagi menjadi dua bagian, Tuhan memberikan visi kepadanya bahwa inilah kesetaraan yang Tuhan buat terhadap gender yang diberikan Tuhan sebagai pasangannya. Karena itu Adam atau laki-laki tidak boleh sampai memperlakukan perempuan itu semena-mena. Karena itu diskriminasi tidak boleh sampai terjadi terhadap perempuan. Karena ketika hal itu terjadi, maka merusak kesetaraan yang diberikan Tuhan di dalam visi yang disampaikannya kepada Adam ketika dia tardema. Nah, yang kedua, visi yang kedua adalah melengkapi. Artinya menjadi mitra sebagai penolong yang sepadan. Ezer kenegdo. Nah, hal ini mengacu kepada Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Di mana dalam bahasa Ibraninya dikatakan demikian. Wa yomer Adonai Elohim lo tov heot ha Adam levado es lo ezer kenegdo. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Karena itu Tuhan memberikan seorang penolong yang sepadan. Ezer kenegdo. Sayangnya, kata penolong ini tidak cukup untuk mengkomunikasikan kekuatan makna dari bahasa Ibrani aslinya. Karena ketika diterjemahkan kata ezer ini hanya sebagai penolong, maka persepsi kita bahwa perempuan itu hanya sebagai pembantu yang biasa saja. Kata ezer ini sesungguhnya merupakan istilah militer. Karena itu, kata ezer ini betapa luar biasa. Di mana penggunaan kata ezer ini atau penolong, helper ini, menggambarkan seseorang yang berkomitmen untuk kesejahteraan kita sejauh ia bersedia untuk mati atau membunuh untuk kita. Nah, contoh yang terbaik yang menjadi ezer adalah Abraham ketika dia menjadi ezer bagi Lot. Ketika kita membaca peristiwa Raja-Raja Timur yang mengalahkan Raja Sodom, sehingga Lot dan keluarganya tertawan. Lalu berita itu sampai kepada Abraham, maka Abraham dengan seketika dia mengumpulkan orang-orang terbaiknya dan dia berkomitmen untuk membebaskan Lot dan keluarganya. Dia berkomitmen untuk menolong. Sekalipun ia harus mati atau membunuh demi untuk menolong Lot dan keluarganya. Dan hal itu dilakukan oleh Abraham dengan membunuh Raja-Raja Timur untuk membebaskan Lot dan keluarganya. Betapa luar biasanya kata ezer ini. Nah, kekasih Kristus sebagai istilah militer, kalau kita korelasikan dalam
Amsal pasal 31 ayat yang ke-10 tentang seorang istri yang dipersonifikasi sebagai Esed Hail, seorang prajurit wanita. Artinya adalah seorang yang berbakat, seorang yang sukses. Nah, kata Hail bersifat maskulin dan bermakna kuat, gagah berani, perkasa, kaya, dan berharga. Nah, yang luar biasa dari kata ini biasanya dikenakan kepada pahlawan perang. Artinya, seorang perempuan yang berbakat atau sukses ini, dia dapat mengurus rumah tangganya, dia dapat mengurus keluarganya, dia dapat melakukan bisnis dan sukses, dia dapat melakukan perdagangan dan sukses, dia dapat melakukan hal-hal apapun dan dia bisa menjadi sukses. Karena itu, ketika Tuhan menjadikan seorang penolong dengan menjadikan atau menciptakan Hawa dari sisi daripada Adam, hal ini menyatakan hal yang luar biasa. Sehingga tidak ada kata bahwa perempuan memiliki kedudukan sedikit lebih rendah daripada laki-laki. Nah, Eser Kenegdo, penolong yang sepadan, bermakna bahwa Hawa digambarkan sebagai oposisi, yakni seorang penolong yang berlawanan dengan Adam. Nah, frasa ini mengandung gagasan. Jika Adam layak didukung, maka Hawa akan menjadi penolong bagi Adam. Tetapi jika Adam tidak layak untuk didukung, maka Hawa dengan bebas untuk menyatakan pendapatnya atau idenya yang berseberangan atau berlawanan atau beroposisi dengan Adam. Sekalipun akan ada pertikaian. Tetapi hal itu harus dilakukan oleh Hawa. Eser Kenegdo. Salah satu contohnya adalah peristiwa di mana Sipora menyelamatkan nyawa Musa. Kita tahu bahwa Tuhan berencana untuk membunuh Musa ketika Musa dan keluarganya hendak pergi ke Mesir untuk membebaskan orang-orang Israel. Kenapa Tuhan ingin membunuh Musa? Karena Musa tidak disunat dengan benar. Lalu Sipora mengambil sikap sebagai oposisi dengan cara menyunatkan anaknya Gersom dengan benar, lalu mengambil kulit katan Gersom dan menyentuhkannya pada Musa dan berkata bahwa Musa adalah pengantin darah baginya. Dan apa yang dilakukan oleh Sipora membuat Tuhan tidak jadi membunuh Musa. Bahkan Musa dapat melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan menjadi pemimpin bagi Israel, mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan Mesir. Sipora adalah contoh Eser Kenegdo. Nah, kekasih Kristus, betapa luar biasanya bahwa ketika Hawa diciptakan dari sisi tubuh daripada Adam, hal ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena perempuan adalah pasangan yang betapa hebat. Pasangan yang ditempatkan di sisi laki-laki sebagai Eser Kenegdo dan memiliki kesetaraan. Karena itu, kita bersyukur sebagai laki-laki, Tuhan mempersiapkan kita, perempuan-perempuan hebat yang berada di sisi kita.
Kekasih Kristus, kita sudah sampai kepada akhir dari program Bible Study kita hari ini. Kesimpulannya adalah Hawa tidak diciptakan dari salah satu rusuk daripada Adam. Tetapi Hawa diciptakan dari salah satu sisi keseluruhan tubuh Adam. Karena Tuhan menyatakan atau menciptakan Hawa dari sisi tubuh Adam karena Tuhan memiliki tujuan, yakni untuk kesetaraan dan juga untuk saling melengkapi antar jenis kelamin. Karena itu, sebagai mitra yang setara, penolong yang sepadan, sebagai laki-laki kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan kita pasangan yang hebat, wanita-wanita atau perempuan-perempuan di sekitar kita untuk menopang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.